saya Zulfi Muhammad Fauzan dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101-2010-68. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagian pertama dan kedua untuk mata pelajaran komunikasi bisnis, yaitu komunikasi. Yang pertama, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama, communicare, communicare yang berarti membuat sama atau make common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks. Dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. Seperti contohnya, kalau zaman dulu kita hanya bisa berkomunikasi melalui surat dan lain-lain, dan untuk sekarang karena adanya teknologi kita lebih mudah dalam berkomunikasi karena tersedianya aplikasi seperti email atau WhatsApp atau aplikasi penyampai pesan lainnya. Menurut Stanley Dietz, mengartikulasikan 3 cara berbeda istilah. Komunikasi organisasi dapat dipahami sebagai disiplin atau cara untuk menggambarkan atau menjelaskan organisasi dan fenomena dalam organisasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pengertian komunikasi internal. Komunikasi internal tidak hanya merujuk kepada sesuatu komunikasi resmi dari komunikasi dalam organisasi, seperti buletin internal, papan pengumuman. Komunikasi internal dapat meliputi komunikasi terbuka, seperti penyelenggara rapat, memo, dan lain sebagainya. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal ataupun informal. Komunikasi internal dalam suatu organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan atau yang kita pakai, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal yang tertulis yang diterapkan. Misalnya saja pemberitahuan melalui email, memo, atau surat pemberitahuan peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Komunikasi internal sangat berperan penting dalam proses penyebaran informasi dalam organisasi, di mana informasi merupakan aspek krusial yang harus ada dalam organisasi. Dengan adanya penyampaian dan penerimaan informasi yang baik melalui komunikasi internal, para anggota organisasi dapat menyamakan pandangan serta visi misi untuk kelangsungan organisasi dan tujuan bersama. Nah, untuk komunikasi internal itu terdiri dari 2 jenis, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal ini terjadi dalam level personal dan terdiri dari 2 orang dalam organisasi yang melakukan proses komunikasi baik tatap muka maupun melalui media. Proses komunikasi tatap muka mengharuskan 2 orang tersebut bertemu langsung dan berkomunikasi tanpa ada perantara, sedangkan komunikasi melalui media biasanya menggunakan alat komunikasi seperti telepon, email, memo, surat, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi kelompok terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Biasanya dalam organisasi kita lebih mengenal dengan bagian atau divisi, di mana masing-masing divisi tentu perlu melakukan komunikasi dengan divisi lainnya saat menjalankan tugasnya. Dan komunikasi kelompok ini lebih sering menggunakan proses tatap muka langsung karena akan lebih mudah
untuk melakukan kontak secara berhadapan dibandingkan dengan melalui media yang mungkin memunculkan kesalahpahaman. Untuk selanjutnya, strategi komunikasi internal yang efektif. Dalam pengembangan strategi komunikasi internal sangat penting dan terdapat beberapa langkah, yaitu meyakini manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. Yang kedua, membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Yang ketiga, menargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode yang berbeda untuk karyawan ataupun manajer senior. Yang keempat, pastikan pesan konwaktu di antara audiens. Yang kelima, memastikan kejelasan pesan supaya lebih efektif. Yang keenam, melatih keterampilan komunikasi dan memahami pentingnya komunikasi. Yang ketujuh atau terakhir, mempertimbangkan apakah komunikasi dibangun dalam tahap perencanaan semua kegiatan. Rencana tindakan komunikasi internal yang baik akan meningkat langsung dengan strategi. Yaitu yang selanjutnya, tujuan komunikasi internal. Nah, setelah memahami siapa saja pihak yang termasuk ke dalam komunikasi internal dalam organisasi, selanjutnya saya akan bahas apa saja tujuan dari komunikasi internal. Tujuan dasar dilakukannya komunikasi internal dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal merupakan alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku di satu organisasi. Yang kedua, komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi. Yang ketiga, komunikasi internal dilakukan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Yang keempat, komunikasi internal merupakan sarana dan media dalam penyampaian aspirasi maupun keinginan para pihak internal. Selanjutnya saya akan membahas media komunikasi internal. Untuk media komunikasi internal, salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi dari suatu organisasi kepada khalayak dalam berhubungan dengan stakeholder. Berbagai saluran komunikasi dibutuhkan seorang public relation atau biasa disebut humas. Termasuk di dalamnya adalah pengguna media internal. Humas sebagai fungsi manajemen senantiasa berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga organisasi itu dapat dukungan dari publik atau stakeholder-nya. Untuk selanjutnya kita akan bahas pengertian komunikasi eksternal. Hubungan dengan publik di luar organisasi merupakan keharusan yang mutlak. Karena suatu organisasi tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan organisasi lain. Maka dari itu, organisasi harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik khususnya masyarakat umum. Dalam melakukan sebuah komunikasi dengan publik eksternal harus disampaikan secara informatif dan persuasif. Selanjutnya, strategi komunikasi eksternal untuk membangun opini. Hubungan atau relasi opini dengan kehidupan suatu organisasi sangat kuat. Bergulirnya opini secara bervariatif, opini bisa dinyatakan secara aktif dan pasif. Opini juga dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, tetapi juga bisa diartikan dalam menggunakan kata-kata yang halus dan tidak terkesan secara langsung. Terdapat beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam menciptakan sikap opini publik, yaitu ada 5. Yang pertama, ability to communication atau kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, ability to organize atau kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
Yang ketiga, ability to get with people atau kemampuan sosialisasi yang tinggi. Yang keempat, personality integrity atau berkepribadian yang jujur. Dan yang terakhir yaitu imagination atau banyak ide dan kreatif. Untuk tujuan komunikasi eksternal, menurut Abdurrahman dan dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation menyebutkan bahwa salah satu tujuan humas eksternal adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar badan atau di luar organisasi sehingga terbentuklah opini yang favorable terhadap badan atau organisasi tersebut. Selain itu, terdapat beberapa tujuan dari komunikasi eksternal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan publik eksternal. Yang kedua, sebagai penyambung lidah atau perantara dengan pihak luar organisasi. Dan yang ketiga, menyeleksi komunikasi eksternal. Dan untuk media komunikasi eksternal dalam suatu organisasi diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, organisasi dapat mengevaluasi kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian publik. Dalam komunikasi eksternal, terdapat juga beberapa media. Yang pertama, brosur, yang kedua, bakti sosial, yang ketiga, konferensi pers, yang keempat, pameran, yang kelima, poster. Mungkin untuk secara keseluruhan itu yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk penutup atau kesimpulan, yang pertama, public relation atau PR adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Yang kedua, komunikasi internal atau internal public relation secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh pihak internal atau anggota dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi eksternal atau external public relation merupakan bagian yang menangani permasalahan komunikasi dengan publik di luar organisasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.